kembali lagi bersama saya Komedi di channel Coba Love Ribut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oh, jangan susah kita bahas, ayo guys. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini aku mau jawab pertanyaan kalian mengenai Kak, apakah betul ada santri yang diperlakukan tidak baik oleh gurunya? Nah, dapat pertanyaan kayak gitu, aku langsung mencari infonya apakah betul ada hal tersebut, guys. Nah, dan ternyata memang betul, guys. Wah, ini parah banget sih ya. Aku baru dengar ada hal seperti ini gitu. Oh ya, nah untuk kronologisnya di sini aku bakal jelasin. Jadi di sini tuh ada guru yang mengajar di pondok pesantren tersebut. Nah, guru ini mengajar di pondok pesantren udah dari tahun 2017, guys. Dan kenapa nih guru ini tuh bisa ketahuan melakukan hal tersebut? Pada awalnya guru ini tuh diberhentikan dari pondok pesantren, guys. Nah, terus ada salah satu orang tua dari anak yang mondok di situ nanya kenapa gitu bisa diberhentikan. Nah, awal mulanya dari sini, guys. Si anak yang sekaligus korban menjelaskan mengenai apa yang terjadi ya tentang hal ini. Nah, perlakuan tidak baik seperti apa, kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh guru ini gitu loh. Nah, jadi santriwati yang ada di situ dicabuli, guys. Parah banget kan? Nah, kenapa ini bisa terjadi? Begitu awal mula terjadinya tuh seperti apa? Nah, jadi di sini tuh si guru ini mengajak santri untuk ya ke tempat sepi, guys. Santriwati ya ini ya, ke tempat sepi. Nah, terus di situ gurunya tuh mengajak dan selalu berkata seperti ini, "Kamu tuh harus nurut sama guru, tidak boleh membantah." Begitu. Dan mungkin karena perkataan seperti itu ya santriwati pun jadi takut gitu kan, ya nolak takut, bilang ke orang tua takut begitu. Nah, akhirnya di tempat sepi itu terjadilah guys. Dan aksinya ini sudah dilakukan dari tahun 2019. Jadi udah ada 3 tahunan dia ngelakuin kayak gini. Parah banget kan? Padahal dia guru di pondok pesantren loh. Aduh. Dan guys, ini jumlah santri yang udah diperlakukan seperti itu udah ada sekitar 34 santriwati. 34 gak tuh? Parah ya. Nah, kenapa begitu? Kok bisa guru tersebut melakukan hal itu ke santriwati padahal dia udah nikah? Nah, jadi dia menjelaskan bahwasannya hubungan sama istrinya itu udah nggak harmonis. Jadi ketika diajak nolak. Nah, jadi melampiaskanlah kepada santriwati, guys. Ini parah banget gitu loh. Sampai 34, terus dia kan guru gitu loh, pengajar, pendidik di pondok pesantren. Kok bisa? Ya Allah. Hal ini guys langsung dilaporkan oleh orang tua dari anak yang tadi yang bercerita ke Polsek Trenggalek, guys. Polres pun langsung turun tangan menangkap guru tersebut dan akhirnya guru tersebut diamankan di rumah dia tanpa perlawanan. Jadi ya selama ditangkapnya berjalan dengan lancar begitu. Nah, jadi begitu ya guys ya, dan gurunya pun akan dihukum sesuai apa yang dia lakukan begitu. Dan parah banget sih ya kok bisa gitu. Dan ini nih aku mau ngasih pesan buat kalian muda-mudi gitu, anak muda lah ya. Buat kalian yang pernah diperlakukan seperti itu, kalian harus speak up, harus ngomong ke orang tua kalian ya. Jangan sampai kalian nggak ngomong gitu. Jangan sampai karena takut kalian tuh nggak ngomong. Jangan kayak gitu ya. Bercerita lah. Jadi ini tuh jalan terbaik untuk orang-orang yang pernah mendapatkan perlakuan seperti itu. Kalau kita bercerita akan ada jalan keluarnya seperti itu. Jangan diem aja. Oke? Oke, jadi mungkin seperti itu aja guys yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Kak, ini teh video apa sih Kak? Kok ada bocil main HP terus tiduran gitu di kursi gitu. Aku dapat screenshotannya aja gitu kan. Apa sih Kak sebenarnya? Banyak yang nanya kayak gitu. Oke, nah dapat pertanyaan kayak gitu, aku langsung mencari dong infonya. Ada apa sih sebenarnya gitu kan. Dan setelah aku mencari infonya, aku mendapatkan sesuatu info yang wah kok bisa gitu loh.
Dan mungkin ini kali ya video yang kalian tanyakan. Oke, itu screenshotan videonya. Dan ini tuh sudah viral ya di Facebook kalau nggak salah. Dan ya banyak yang ngebagiin juga begitu. Tapi hanya screenshotannya aja. Yang jadi orang tuh bikin, aduh penasaran nih, pengen nyari. Jangan. Kalian harus mampir ke channel YouTube Uung Komedi untuk menghindari dosa. Ya. Kalian tuh jangan melihat, mencari, jangan. Kalian hanya boleh dengarkan saja. Jadi kalian tidak mendapatkan dosa gitu ya. Dengarkan aja apa yang aku bicarakan begitu. Oke? Oke guys. Nah, jadi video apa sih isinya itu gitu. Nah, jadi menurut info yang aku dapat, video tersebut itu pada awalnya ada seseorang bocil yang sedang main handphone di kursi. Ya biasalah bocil main handphone di kursi begitu tiduran. Terus slide selanjutnya bocil tersebut dengan baju yang sama nih ada di luar rumah berdiri gitu kan. Slide selanjutnya terus ada bocil yang diewita sama bapak-bapak. Infonya seperti itu gitu. Tapi di sini si bocilnya itu nggak kelihatan wajahnya guys. Jadi ini tuh belum tentu ya bocil yang diperlakukan seperti itu tuh adalah bocil yang tiduran di kursi tadi. Karena segi baju beda. Mungkin entah hari yang sama atau bukan, orang yang sama atau bukan, aku juga kurang tahu. Tetapi di situ tidak terlihat wajah, bajunya beda, dan entah mungkin saja ini ya, itu adalah video yang disatukan. Maksudnya itu kayak ini yang ke satu video bocil siapa, yang kedua video bocil yang sama siapa juga nggak tahu gitu loh, beda gitu kan. Nah tetapi biasanya hal seperti ini, perewitaan bersama bocil biasanya bukan ada di Indonesia guys, biasanya ada di luar gitu. Karena kalau ada di Indonesia mungkin udah ditangkap polisi dan rame gitu. Biasanya ini ada di luar sih kejadian tersebut, dan itu tuh mungkin saja kejadian dari luar negeri juga gitu kan, entah ya di mananya itu, tapi ya sepertinya di luar negeri begitu guys. Nah jadi seperti itu ya guys ya isi videonya. Daripada kalian melihat, mending kalian menonton video Uung Komedi, dengarkan saja, terhindar dari dosa Anda ya. Oke. Oh jadi begitu ya guys ya isi video daripada yang kalian penasarankan ini. Jadi ya seperti itu. Jadi ada bocil yang diewita oleh bapak-bapak begitu kan. Oke, jadi mungkin seperti itu aja kali ya yang bisa aku bahas dari pembahasan kedua ini. Rupanya sangat singkat sekali karena tidak ada yang harus aku bahas lebih dalam lagi gitu kan. Nggak mungkin nobar di sini, enggak gitu kan. Ya, menyebar dosa namanya. Oke guys, jadi begitu aja untuk pembahasan kedua. Nah, di sini aku tuh mau ada pembahasan tambahan, tapi bukan pembahasan sih, ini kayak aku mau ngeliatin ke kalian aja gitu. Nah, di sini aku ada video yang dimana ada ya sekumpulan anak muda lah, remaja yang dibully guys. Nah, kita lihat dulu videonya. Ulang ma deh. Apa? Bisa ko may makurot? Iya, mili. Wala binada niya. Ako dari anu dia tahu lagi lama ko. Mga kapilari ko kay Joa eh. Sino pa niya pilari ang dinuan man dito ba dataan man madungo. Sa film nung Saya cek. Pajigas para. Iyo, taga mas pala juga ko sa iya. San ko tawa dini niya. nggak ada percaya. Jalan mati. Galong, pang Tagalog, patang. Jangan ko turun. Tadi boron ka. Tadi boron. Pura magbarka, pura magkakalawa. Open ka, Jo. Oke, nah itu videonya. Mungkin aku juga nggak bakalan seterang-terangan ngeliatinnya karena ya kalian ngeri lah kena strike lagi. Per bocil ini tuh pasti kena strike gitu kan. Oke, nah jadi pada intinya bocil tersebut itu berantem lah ya guys. Dan apa sih masalahnya begitu? Nah jadi masalahnya itu diduga karena ada omongan dari korban yang nggak ngenakin. Nah jadi itu tuh menjadi amarah dari si pelaku. Jadi si
si pelaku tuh marah karena omongan yang gak enak dari korban begitu. Dan ini tuh kejadian di Sulawesi Utara kalau nggak salah ya guys ya. Dan ini aku ada pesan, sebenarnya aku tuh nggak mau ngebahas ini, tapi aku ada pesan yang mau disampaikan ke kalian. Jadi gini loh guys, kenapa ya sekarang tuh banyak banget anak muda, remaja-remaja yang ngelakuin hal tersebut gitu loh. Kok bisa, apa sih yang ada di diri kalian, apa kalian tuh enak, senang banget gitu ngelabrak gitu kan. Kayak berbuat seperti itulah sama anak orang gitu, kenapa? Tapi di sini aku juga nggak bisa mandang dari satu sisi aja gitu. Aku juga harus mandang dari dua sisi. Nah jadi guys, dari pihak korban mungkin aja ada sesuatu yang bikin jengkel orang lain. Nah dari pihak pelaku juga, di sini kalian tuh jangan main labrak-labrakan aja gitu. Kalau ada sesuatu yang nggak enak dari orang lain, kalian ngomong gitu, jangan main wah bakbuk jangan gitu loh, kasihan kan anak orang. Jadi intinya jangan sampai kita berani banget ke orang lain, dan jangan sampai kita bikin orang itu marah ke kita. Intinya seperti itu sih. Dalam hal tersebut tidak ada yang betul gitu kan, korban juga mungkin saja salah dan pelaku memang salah begitu. Jadi janganlah gitu kan bikin emosi orang lain, jangan juga kita bikin kayak keputusan sendiri gitu. Kalau misalkan ada masalah langsung jedar labrak, jangan. Lebih baik jalan satu-satunya itu dibicarakan sebaik-baiknya, karena itu hal yang lebih baik daripada suatu masalah guys. Jadi begitu ya guys ya, kita hindarilah kayak labrak-labrakan gitu. Kita juga harus menghindari omongan-omongan kita yang bikin orang sakit hati begitu ya guys ya. Jadi pada intinya jangan sampai kita melakukan hal tersebut gitu, karena kayak banyak banget ya orang yang labrak-labrakan gitu. Jangan sampai kayak gitulah, jangan sok jago terus jangan kita bikin orang jengkel juga. Begitu ya, mungkin itu aja pesan yang bisa aku sampaikan, karena aku kayak miris banget ngeliat remaja-remaja sekarang kok banyak yang kayak gitu begitu kan. Oke, jadi mungkin begitu aja kali guys ya yang mungkin bisa aku bahas. Semoga kalian tidak ada bagian dari orang-orang tersebut. Oke begitu aja. Terima kasih buat kalian udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian DM atau WA tim Ung Komedi. WA-nya nanti ada. Nanti WA-nya aku simpan di deskripsi ya guys ya. Jadi begitu aja guys. By the way, TikTok aku di banned lagi, udah 3 kali TikTok di banned ya. Wow banget. Nantilah aku infokan TikTok aku yang baru. Oke, jadi begitu aja. Terima kasih udah nonton. Saya salam. Gak enjoy.